lu mesti coba dulu nggak bangun mobil. Karena naikin HP 100 horsepower aja, itu udah susahnya minta ampun. Street racing, ya betul. Memang street racing beberapa tahun lalu sempat hampir mati. Tetapi akhir-akhir ini banyak banget orang menggunakan gaya street racing ini kembali hidup. Seakan-akan street racing menjadi sebuah gaya yang timeless. Seperti salah satunya VW Golf MK5 GTI ini. Penasaran nggak lu? Langsung aja yuk kita lihat mobilnya kayak gimana sih. Halo Black Pals, akhirnya kita liputan mobil lagi. Tapi kali ini berbeda. Kalau dari kemarin kita ngeliput mobil stance terus, kali ini tema mobilnya adalah berbau performance. Nah, kayak gimana mobilnya? Itu dia mobilnya udah datang nih. Nama gue Kenneth Sartandra, biasa dipanggil Ken. Di belakang ini adalah VW Golf GTI MK5 gue yang udah gue sempurnakan dengan modifikasi selera gue. Akhirnya datang juga. Gila, datangnya keren banget gayanya, bro. Lanjut ya, bro. Sehat, bro? Amin, sehat. Lu gimana, bro? Alhamdulillah sehat dah. Mantap. Thank you banget nih ya, udah nyempetin ya, waktu kemarin hari. Nah, jadi gue akhirnya ketemu juga sama nih mobil ya. Iya, akhirnya. Sebenarnya gini, mobil ini kan gayanya tuh auranya udah kayak buat performance banget gitu ya. Nah, betul. Cuma pertanyaan simpel gue tuh yang gue penasaran, lu kenapa memutuskan untuk mengambil VW Golf MK5 GTI ini? Nah, kemarin waktu gue sekolah, terus waktu itu ada nih temen gue pernah pakai VW Golf GTI juga. Oh. Nah, terus ya biasalah kan lari-lari di tol dikit. Yeah. Terus ya dibabat abis lah. Terus semenjak itu jadi suka banget sama mobilnya dan kebetulan juga masih terjangkau lah, terus bisa kenceng. Performa tuningnya pun juga, maksudnya potensinya pun juga ada gitu. VW Golf MK5 GTI itu sebenarnya harganya untuk sekarang di marketplace bagus banget ya. Jadi memang menggiurkan banget sih. Apalagi VW Golf dengan varian GTI itu memang terkenal banget di kalangan orang-orang speed freak ya. Jadi ya kalau broker ngambil mobil ini sih ya menurut gue nggak salah. Untuk menjadi sebuah basic performance car yang bagus, cocok banget. Nah kalau temanya nih mobil ini tuh ya, lu alirannya tuh ke arah mana dan lu konsepinnya gimana sih buat bangun mobil ini gitu? Oke. Konsepnya sih sebenarnya lebih ke street racing ya, bro. Soalnya ya sebenarnya street racing tapi ya masih simpel-simpel aja lah, kayak eksteriornya simpel. Tapi gue masih pentingin balance-nya juga ya. Jadi segala modifikasi yang gue lakuin itu pasti gue ada hitungannya lah. Maksudnya apakah penggunaan velgnya atau suspensinya atau bahkan eksteriornya pun juga udah gua hitung gitu. Oke, kita bahas mungkin dari bagian luar dulu kali ya. Boleh. Dari depan nih. Kira-kira dari depan nih yang lu rubah apa aja? Karena kan mobil Eropa tuh kan perubahannya kalau orang awam kadang-kadang nggak bisa ngeliat gitu kan. Mungkin lu boleh jelasin kali kalau dari depan apa aja. Pertama sih yang kelihatan banget sih dari depan ya, itu lips depan udah menggunakan Vortex, grill depannya udah gua karbonkan menggunakan karbon Kevlar. Logonya udah gue ganti logo VW yang ada tengahnya ada merahnya, terus gue lapis juga atasnya pakai karbon Kevlar. Terus side skirts menggunakan Vortex, bumper belakang menggunakan MK5 R32, jadi knalpotnya ke center exit. Terus spoilernya gue ganti menggunakan Oshir style, sama logo belakangnya gue ganti dengan karbon. Lalu lampunya juga udah gue ganti yang merek Valeo, which is sebenarnya manufacturer dari pabrikan standar VW yang LED. Nah bro, mungkin lu boleh jelasin. Jadi gini, kalau Black Pals di rumah mungkin bingung ya, bang kok cuma bagian depan doang sih yang di white body, yang belakangnya enggak gitu kan? Iya, benar. Itu ya lu boleh kali menjelaskan kenapa lu lakukan hal seperti itu gitu. Oke. Nah kemarin sebenarnya sih lebih keterpaksa ya. Wheel spinnya banyak banget, sampai kemarin gigi 4, gigi 3, gigi 4 lah. Buset, terus-terusan lanjut terus. Ya udahlah gue putusin pengen coba lebarin dulu bannya. Terus kebetulan ya udahlah gue sambil nyari-nyari velg segala macem. Tiba-tiba nemu velgnya. Nah terus ya udahlah, karena nggak muat juga, sekalian lah gue lebarin fendernya beserta velgnya, jadi ya plek gitu. Gitu ya, karena lu ngelebarin si velg depan nih, dengan offset yang berbeda juga dari sebelumnya ya. Betul. Gitu. Oke. Nah Black Pals itu sih kenapa
depannya dilebarin. Dan kalau misalnya mobil gerak roda depan, apalagi buat performance itu, udah pasti lebih lebar velg depan daripada belakang. Iya, gitu bener. kan. Jadi kalau lu mungkin kebanyakan lihat mobil stance, belakangnya lebih lebar daripada depan. Tapi kalau buat performance apalagi gerak roda depan, ya emang begitu dia. Betul, kan? Betul. Kemarin emang rumus mutlaknya begitu. Banyak yang bingung sih kemarin Banyak sih. yang bingung Iya, pasti kenapa kan, iya. depannya pada lebih lebar gitu. Benar. Jadi jangan lu celah yang kayak begini, karena ini yang benar begini sebenarnya kalau buat gerak roda mobil depan. Iya. Kalau impresi pertama gue, ini Advan GT itu kan sebenarnya khas buat mobil supercar Jepang ya. Iya, benar. Lo bisa nemu aja lagi buat di sini. Iya, nggak tahu nih kemarin ada aja sih. Ada Jadi, aja. Ya agak ngiler lah. Nah, tapi tadi kan lo menyinggung lo mengganti velg yang lama ke yang ini. Iya, Sehingga lo harus nge-white depannya gitu kan. betul. Nah, sekarang yang bikin gue penasaran, emang speknya berapa bro? Sekarang lebar depannya itu lebar 9,5, offsetnya 29. 29? Iya. Oke. Bannya 265, 35, 18. 265 ya? Iya. Gila. Nah yang belakang biar tebel sama lebarnya kurang lebih sama, Ah, itu gue pakein 235, 40, 18. Lebarnya 8,5, tapi 8,5. offsetnya 31. offsetnya 31 Iya, ya? lebih lebar sedikit lah. Lebih lebar sedikit, bener. Oke. Ini lu kalau ketemu anak stand sih lu bisa sombong dikit. Bro, ban depan gua lebih lebar daripada ban belakang lu. Keren juga tuh kalau ketemu. Iya. Bener juga ya, bener juga. Nah, untuk bannya sendiri, nih udah bukan ban main-main ya Black Pels ya. Bannya udah apa bro? Boleh disebut bro bannya Ini pakai apa? Advan Neova AD08R nih. Sedap. Jadi kalau lu emang penggila kecepatan, lu nggak tahu ban ini kebangetan lu. Sama tampilannya keren aja sih, kan kotak iya. banget, meeting. Kembangannya tuh khas banget. Iya, bener. bener. Nah, kayaknya suspensi nggak mungkin lu biarin standar dong. Iya, bener. Iya kan? Iya, kemarin gue ganti coilover Bilstein B16. Siap. Jadi ya Lebih dari cukup sih kalau buat iya, hari-hari doang ya. bener, kalau harian kayaknya pakai per aja juga udah cukup Pakai ya. pernya udah cukup. Iya. Ya. Cuma pasti lebih keras ya. Iya, bener. Pasti gitu ya. Pasti lebih keras. Kalau rem nih, nah ini kan udah, apalagi rem lu warnanya menurut gua mencolok banget nih. Lu udah pakai Iya. apa aja di rem ini? Yang depan itu udah menggunakan Brembo 18Z 6 piston. Piringannya udah menggunakan ECS tuning, slotted drill 355 kali 32 mm. Yang belakang pengeremannya juga udah di-upgrade, yaitu menggunakan dual kaliper ya. Jadi yang kaliper pertamanya itu, yang besar itu kaliper 4 piston. Dan untuk rem tangannya itu menggunakan Golf MK5 R32. Nah, kebetulan pengereman yang depan ini adalah plug and play, biasanya langsung colok langsung ke hub mobil. Biar gampang aja sih, nggak usah custom-custom gitu ya. Berarti lu emang kayak demen yang, sorry nih, istilahnya beli yang udah pasti aja. Iya, benernya gitu Karena sih. ukurannya udah pasti bener gitu ya. Iya, sama gue ribetnya kalau custom-custom kan lama ya. Iya Terus sih. kebetulan bener. gue juga pakai kan, kadang gue pakai harian. Nah sama tadi gue sempet ngolong nih mobil nih. Mm-mm. Itu bawah ada swaybar lu pasang semua juga Oh ya? iya, kebetulan juga gue pasang mereknya Ultra Racing. Oke. Nah, kemarin gue itu sebenarnya pengen beli swaybar belakangnya aja. Oh. Tapi kayaknya sekalian aja deh gue ganti Iya. semuanya aja. Itu udah biasa terjadi bro. Iya. Kayak Racun. belakang aja deh sekalian dah. Iya, racun sih. Gila, jadi komplit juga ya. Iya. Nah, ini dia nih bagian dagingnya, ya kan? Iya. Udah pasti mobil performance, nggak mungkin mesinnya standar dan biasa, ya nggak? Iya, betul. Boleh kali kita buka kap mesinnya ya? Ayo, kita Nah, buka yuk. langsung aja. Siap. Sebenarnya modifikasi ini banyak yang nggak kelihatan dan sebenarnya lebih bersifat ke bolt-on aja. Jadi mesinnya pun masih standar, dalam tanda kutip internal mesinnya yaitu pistonnya masih standar semua. Supporting modes-nya adalah intake sudah menggunakan forged twin intake, coil pack menggunakan EPR, busi menggunakan NGK, BKR8, terus oil catch can menggunakan forged, runner flap delete di intake manifoldnya. Terus intercooler udah diganti dengan forged twin intercooler dan supporting intercoolernya udah menggunakan Audi S3. Terus di bagian knalpotnya udah menggunakan downpipe dari EPR.
Terus catback-nya udah menggunakan exhaust Valvetronic custom. Perubahan yang paling besar adalah turbonya diganti dengan K04 hybrid ball bearing. Terus kan standarnya bawaan itu journal bearing ya. Gue kasih ball bearing nih, jadi responsnya lebih bagus. Lebih bagus ya. Iya. Jadi lebih cepat sekitar 500 sampai 700 RPM sih. Nah, terus lu ntar menangnya hybrid kan lebih kencang di atas gitu, karena wheelnya lebih gede kan. Jadi dari bawah udah ngisi terus aja gitu. Kayak kasarnya kayak turbo standar lah performanya, tapi di atasnya dari bawah sampai atas rata semua. Rata gitu. Pertanyaan gue, kira-kira ECU-nya lu apain nih? Oh, ECU-nya gue remap. Kemarin kebetulan custom tuning pakai Arden, tenaganya naik 30 horsepower. Oh iya? Di boost 0,05 bar lebih banyak. Ini udah stage 3 kemarin remapnya, tapi ini masih low boost sih. Kebetulan ini udah pakai water methanol injection ya. Oh, udah jadi buat pendingin aja sih. Iya. Tapi ntar kalau gue mau tuning itu bisa nambah horsepower sih, karena kan dia bensinnya lebih optimal, lebih rich ya dia. Betul, lebih rich benar. Nah, yang gue penasaran, kira-kira dengan perubahan mesin ini, VW kan terkenal gearbox-nya kan terkadang suka agak ringkih apa gimana. Iya, ini gearbox lu gimana nih? Gearbox ini sih kebetulan nggak ada problem sih. Nggak ada problem ya? Tapi karena kilometernya kan udah lumayan gede ya. Iya. Udah sekitar 120.000 nih. Kemarin paling koplingnya slip aja sih. Karena kan tenaganya juga gue double. Betul. Akhirnya kemarin gue DSG flash dulu. Jadi semacam kayak ECU buat transmisinya. Iya, benar. Itu gua flash, jadi dia kalau ganti gigi ya lebih langsung instan aja. Instan aja gitu ya, benar. Sama paling kalau transmisi gua ganti LSD aja sih, kan dia gardannya itu nyambung sama transmisi kan. Jadi ya waktu gua bongkar ganti kopling sekalian aja gitu, biar ongkosnya lebih hemat. Betul, sekali bongkar nih kan gitu. Iya, sekali bongkar ya kan. Nah, gue kasih tau standarnya dulu aja kali ya. Boleh. Standarnya VW GTI ini adalah 200 HP dan torsinya hampir 300 Nm. Nah, kemarin udah di dyno Dastec dapat 400 brake horsepower dan torsinya 470 Nm. Ya, performanya sih menurut gue bukan main-main. Kalau misalnya lu berpikir, kayaknya naiknya nggak jauh banget, lu mesti coba dulu nggak bangun mobil. Karena naikin HP 100 horsepower aja, itu udah susahnya minta ampun, belum lagi uang yang dikeluarin. Nah, mobil ini bisa nyampe 400 HP. Menurut gua sih kerja yang sangat bagus. Udah gitu juga dengan total keseluruhan budget yang dikeluarin, worth it lah dapat mobil dengan bisa nyampe 400 HP kayak begini. Interior ya. Kalau dari mata gue sih, gue lihat nih ada beberapa parts yang lumayan yang lo rubah juga ya. Mungkin lo boleh jelasin ke Black Belts di rumah yang lo udah rubah interior lo apa aja gitu? Oke. Yang pertama kali yang kelihatan sih setir aja sih bro. Betul sekali. Setirnya dulu. Soalnya kan ini mobilnya juga bisa dibilang agak tua ya. Kemarin gue decide untuk ganti setir MK7 GTI. Jadi ini punya si MK7 GTI. MK7 GTI. Terus juga boost meter udah lu pasang udah diganti. Ini pakai New South Performance. Bener, head unit juga lu rubah ya? Head unit udah rubah. Aslinya itu dia single din sama layarnya hijau gitu. Tapi ntar bakal gue sentuh lumayan banyak. Ntar sih paling jok belakang di delete ya. Terus kasih roll cage, jok depannya gue ganti Recaro. Iya. Itu emang udah rumus gantengnya begitu sih. Iya. Rumus gantengnya bener-bener. Cuma kayaknya lu lebih mengutamakan si mesin dulu kayaknya nih. Iya, budgetnya habis cerita kasarnya. Bisa aja habis. Lu percaya nggak habis? Gak percaya habis? Sama aku juga enggak. Oke bro, ini kan kita udah ngobrol banyak banget soal ini mobil nih. Iya. Cuma memang kayaknya kalau kagak mencoba rasanya ya, itu tuh kayaknya belum tahu gimana sih rasa jambakan 400 HP gitu kan. Kurang afdol ya. Nah, kurang afdol bener. Kurang greget gitu kayaknya kan. Siap. Boleh kali kita coba ya? Yuk. Oke, kalau gitu. Gua ke sebelah dulu. Gua tutupin dulu, bro. Bentar, bro. Siap. Gila, depannya sampai ngangkat bener ya. Baru udah gerak roda depan ya. Iya. Asik. Nah bro, nih lurusan panjang nih kayaknya asik nih. Udah kayak tempat start nih kan? Coba ya. Boleh. Kita coba kontrol.
Tadi gue udah nyobain, rasanya, lo mesti cobain sendiri. Kayak di gondol maling. Rasanya tuh, tarik dah. Ya 400 HP-nya jadinya nggak bohongan lah. Emang berasa bener 400 HP. Ya 400 HP kan nggak mungkin kayak lu cuma didorong-dorong doang ya, ditarik segila-gilanya. Kayak gitu rasanya naik di mobil. Gila, emang udah tua gue kayaknya. Untung muternya cuma dalam-dalam sini doang. Asik sih, asik-asik banget emang nggak ada obat di mobil. Tapi ini masih kurang menurut lu nih? Masih kurang. Wah, masih gila lu. Dikit lagi lah. Dikit lagi lah ya. Dikit lagi. Aduh. Tapi ya gue dari tadi mikir, lu udah ngebikin mobil sekeren ini dan sekencang ini. Kalau boleh tahu tuh kira-kira lu udah ngabisin berapa sih di mobil ini? Gue sih sebenarnya nggak hitung sih, bro. Nggak hitung lo ya? Kalau dihitung agak sakit ya. Agak sakit ya? Tapi kalau dikirain, perkiraan kalau bangun dari full standar paling sekitar 400-an kali ya. 400-an ya? Iya. Tapi 400-an lu bisa nemu mobil ya 400 HP begini ya worth it sih sebenarnya. Worth it. Memang street racing itu adalah sebuah gaya yang lagi naik-naik lagi di akhir-akhir ini gitu kan. Tapi street racing pun itu juga banyak cara-cara yang dilakukannya dan hasilnya pun berbeda-beda. Kalau buat gue pribadi, gue suka banget sama gaya di mobil. Karena dia nggak perlu menunjukkan kalau dia garang. Bukan dari bodinya, tapi begitu lari, lu bakal tahu dan lu pasti bakal bisa lihat sendiri kalau nih mobil emang kencang beneran. Jadi bener-bener mobil yang bisa dibawa kebut, tapi dipakai harian juga top. Inilah mobilnya kalau menurut gue. Oke, kalau gitu. Thank you banyak nih Bro Ken ya. Thank you udah diundang. Kurang lebih liputan kita hari ini seperti itu. Thank you banget udah nonton kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita ya. Oke, see you Black Pals. Bye.